Selamat malam ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan masking, ya, pembuatan masking di dalam animasi grafis, ya, penggunaan masking di dalam animasi grafis, ya. Nah nanti di dalam maskingnya itu fungsinya utama adalah untuk menutup bagian-bagian dari animasinya atau bagian-bagian dari stage-nya, lembar kerjanya, ya, untuk digantikan dengan atau untuk ditampilkan sebagian yang lain, ya, itu. Oke, bisa ditutup aja kameranya kalau misalkan gangguan jaringan, ya, nggak apa-apa. Jadi biar lancar, nggak gangguan jaringan, kalau mau ditutup nggak apa-apa, ya. Nah, jadi di dalam pengaturannya di sini, setelah kita membuka flash, ya, nah seperti ini. Kemudian di sini sudah saya buatkan satu animasi sederhana ya, jalan ke kiri ya, jalan ke kiri. Ini terlihat semua, ya. Nah, pada proses jalan ke kiri di sini saya pengennya hanya terlihat sebagian saja, ya. Sebagian saja, yang lain ketutup, yang terlihat cuma yang ada di tengah sini saja misalkan, ya. Atau dua, nanti di sini kelihatan lagi misalkan, ya. Nah, dari situ nanti bisa menggunakan maskingnya ini. Jadi buat layer baru, kemudian nanti buat shape. Nah, ini contohnya dulu ya, nanti untuk prosesnya akan saya jelaskan perlahan setelah ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu nanti tinggal di klik kanan mesh. Maka semua yang ada di dalam mesh ini tertutup di luar mesh ya, di luar objek. Di luar objek shape itu tertutup. Yang terlihat cuma yang di dalam area shape-nya saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, itu masking ya. Jadi untuk menutup bagian-bagian yang diperlukan dengan menggunakan shape. Ya. Bentuknya seperti pada contoh yang ada. Ya, nah ini kelihatan separuh tok. Kenapa? Karena ini ada shape-nya ya. Di sini juga sama. Nah, ini kelihatan separuh tok karena tertutup oleh karena ada shape-nya, ada shape-nya dan di bagian shape ini nanti yang akan ditampilkan ya. Nah, itu gambaran dari mesh. Nah, mesh di sini tidak hanya bisa untuk menutup animasi ya, tapi bisa juga untuk menutup gambar ya. Seandainya saja pengen ditampilkan gambar di dalam stage-nya ya. Nah, untuk menampilkan gambar di dalam stage, di sini nanti kita bisa menggunakan menu file ya, menu file kemudian pilih import ya. Import to stage. Jadi ada dua, ada import to stage, ada import to library. Import to stage itu berarti nanti gambarnya akan langsung ditampilkan di sini. Sedangkan kalau import to library, gambarnya nanti akan ditampilkan atau disimpan di library-nya ini ya. Nah, aktifnya properties ya default, tapi kalau misalkan pengen melihat koleksi-koleksi gambar ataupun yang lainnya, kita bisa aktifkan library-nya ya. Nah, ini seperti ini. Nanti di sini ada ini, nama-nama gambar yang dimasukkan ya. Jadi kalau misalkan pengen memasukkan banyak gambar ya, pengen memasukkan banyak gambar, di sini nanti kita tinggal pilih menu file ya. Kemudian pilih import. Ya, pilih menu file, kemudian pilih import ya. Nah, ini import to library. Ya. Jadi kalau banyak gambar itu kita simpan di library-nya dulu ya. Kita simpan di library-nya dulu, baru setelah itu dimasukkan ke dalam stage-nya ya. Jadi import to library. Nah, di sini ada preparing to import, itu untuk menyiapkan gambar-gambar apa saja yang ingin dimunculkan ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya.
Nah, kalau sudah nanti akan muncul folder tempat gambar-gambarnya. Nah, dari sini tinggal diklik aja ya. 1, kemudian 2, ya. Selection-nya pakai kontrol ya, seperti biasa, 3, 4 misalkan, ya. Kalau sudah di-open, maka nanti di dalam library-nya di sini akan muncul nama-nama file gambar yang kita masukkan, ya. Itu. Nah, setelah muncul nama-nama file gambar yang kita masukkan, untuk memasukkan ke dalam stage-nya ini tinggal di-drag. Nah, jadi diklik, tahan, tarik ke dalam stage. Nah, ini kita bisa tentukan ya. Posisinya misalkan di sini. Nah, ini ya. Ukuran stage dengan ukuran gambar itu tidak sama ya. Jadi ukuran gambarnya ini lebih besar daripada ukuran stage-nya ya. Sehingga di dalam pengaturannya di sini tidak kelihatan ya. Stage-nya ini tertutup oleh gambar secara keseluruhan. Dan kalau dijalankan nanti gambarnya yang tampil cuma seukuran stage. Di luar itu tidak tampil. Nah, untuk mengatur kita bisa gunakan properties. Kalau stage-nya yang mau diubah seukuran gambar, berarti di sini nanti tinggal dilihat dulu. Gambarnya ukurannya berapa? 849 kali 625 ya. Nah, berarti stage-nya tinggal diklik, kemudian tinggal diatur width dan height-nya ya. Width dan height-nya tinggal diubah. Nah, ini tinggal diklik edit. 849 kali 625 ya. Nah, ini. Ya. Kali 625, oke. Maka nanti stage-nya akan dibuat seukuran gambar, ya. Nah, untuk menampilkan stage-nya supaya cukup dalam satu tampilan layar, ya. Di sini nanti kita bisa atur dari menu view. Kemudian pilih magnification, pilih fit in window, ya. Nah, nanti tampil semua ini, ya, seukuran dari gambarnya, ya, atau sama persis dengan gambarnya. Nah, kalau sudah kita masukkan, gambarnya di sini pengen saya tutup sebagian ya. Pengen saya tutup sebagian, berarti di sini saya tinggal siapkan layar baru. Ya, kemudian setelah itu saya buat area untuk menutup, ya masking-nya. Nah, masking-nya. Berarti yang di luar dari ini, ya di luar dari lingkaran, itu nanti ketutup semua. Yang tampil adalah bagian yang dipilih dengan ditandai oleh lingkaran. Nah, kalau sudah, ini pengen saya animasikan. Jadi nanti gerakannya itu gini misalkan. Nah, ini ya. Ini, terus hilang misalkan ya. Nah, berarti kalau pengen dianimasikan, di sini nanti untuk bagian dari lingkarannya, itu harus dijadikan classic twin dulu ya. Nah, create classic twin. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke frame baru, ini kita geser. Ini misalkan ya. Kemudian masukkan ke frame baru. Di dalam frame yang kosong, pindah sini misalkan. Ya. Kemudian klik kanan lagi, insert ke frame, pindah sini. Ya. Nah, ini nanti sudah jalan. Ya, berjalan sesuai dengan arah yang kita tentukan. Ya. Nah, kalau sudah jalan, kemudian supaya gambarnya ini nanti terlihat sepanjang 75 frame, maka di dalam pengaturan gambarnya itu harus dibuat panjangnya 75 frame dengan cara diklik kanan, kemudian insert frame ya, sama seperti kemarin ya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal diklik kanan ini untuk memberikan masking. Pada bagian layer yang atas, ya, pada bagian layer yang atas, ini nanti tinggal diklik kanan, kemudian klik mask. Sudah jadi masking ini. Jadi nanti pada pengaturannya di sini hanya tampil sesuai dengan ukuran lingkarannya ya. Sesuai dengan ukuran lingkarannya. Nah, kalau sudah ini digerakkan, nah ini dia akan bergerak, bergeser ya. Nah, ini masking. Ya, waktu bergeraknya di situ nanti akan ditentukan selama atau sepanjang 3 second ya. Karena setiap secondnya diatur 24 frame.
Karena di sini settingnya 75 frame, maka gerakan dari posisi awal ke posisi akhir itu ditentukan 3 second. Ya. Nah, ini dari tampilan masking. Hasil dari masking, lingkaran yang dibuat, di sini warnanya hilang. Ya. Jadi diwarnai dengan warna apapun nggak masalah. Ya. Karena akhirnya juga akan hilang. Ya. Akan digantikan dengan gambar latar belakangnya. Ya. Nah, kalau misalkan saja selain kita animasikan maskingnya, saya juga ingin menganimasikan gambarnya misalkan. Ya. Gambarnya nanti juga bergeser, misalkan saja ya. Dari besar ke kecil, ya. Atau misalkan mau diubah ke yang lain, nah itu bisa diatur. Ya. Nah, untuk menganimasikan gambarnya, di sini nanti kita harus mengubah maskingnya menjadi layar biasa lagi ya. Nah, untuk mengubah maskingnya menjadi layar standar, ini nanti tinggal diklik kanan, kemudian masknya di-uncheck ya. Checklistnya dilangi. Nah, setelah di checklistnya dilangi, jangan lupa juga diklik ini ya, gemboknya ya. Jadi gambar gemboknya ini efek dari pengaturan masking. Ya, bisa jadi masking kalau kedua objeknya ini berada di posisi yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengamankan posisinya, ini gemboknya diaktifkan. Jadi kalau sudah digembok ini nggak bisa digeser, ya, nggak bisa digeser, nggak bisa dipilih, ya, nggak bisa dihapus karena sudah dikunci. Nah, ini dinonaktifkan dulu ya, gemboknya yang atas ini diklik. Maka kedua layer yang memiliki gembok sekarang sudah hilang, ya. Nah, kalau sudah diklik pada layer 1, di dalam bagian gambarnya ya, layer 1 ini untuk gambarnya, layer 2 ini untuk lingkarannya. Jadi di layer 1 ini diklik kanan, kemudian diatur create classic twin. Nah, ya. Pertama ukurannya besar dulu. Nah, maka di sini kita tinggal aktifkan free transform tool, kemudian kita perbesar. Nah, secara otomatis kalau sudah menjadi twin, ini kan sudah menjadi twin ya, kita ubah ukurannya ke semua sisinya berubah. Keempat sisinya ya, atas, bawah, kiri, kanan ini ikut berubah semua. Nah, kalau saya pengennya mengubah hanya satu bagian saja, ya, satu sisi saja atau satu sudut saja. Jadi kalau sudut kanan atas yang terpengaruh sisi kanan dan sisi atas. Kalau dari sudut kanan berarti yang terpengaruh sisi kanan, ya, itu. Nah, untuk mengatur supaya hanya pada bagian tertentu, nanti di dalam pengubahan ukuran di sini, setelah kita drag, ya, di dalam pengaturannya ini setelah kita drag, jangan lupa ditekan kontrol, ALT ya, tombol ALT. Jadi ditekan tombol ALT, tekan terus, digeser. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Nah, ini akan muncul. Akan muncul perubahan hanya pada bagian sisi yang kita tentukan ya. Dua sisi yang lain tidak berubah. Nah, ini kalau pengen mengubah ukuran hanya pada bagian-bagian sisi tertentu, ya, tidak semuanya. Ya. View, modify, zoom out ya. Zoom out ini untuk memperkecil. Jadi ini bisa diubah lagi, tekan ALT ya. Nah, ini besar ya. Nah, nanti pada bagian yang berikutnya di sini misalkan di frame 35 ya. 35 ini nanti saya tambah keyframe lagi. Kemudian saya ubah normal. Ya, ke ukuran awal ya. Nah, ini. Nah, saya ubah di sini, kemudian ini saya ubah di sini ya. Nah, kemudian di sini saya insert keyframe lagi. Saya ubah besar lagi ya. Nah, maka nanti di dalam pengaturannya selain objek maskingnya ya, objek maskingnya itu lingkaran ini tertutup, teranimasi. Pada bagian gambarnya juga akan dianimasikan juga, ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi kalau ini saya geser, nah gambarnya kelihatan mengecil ya, nah, mengecil.
kemudian setelah itu membesar lagi. Ya. Nah, ini akan dijalankan sepanjang 3 second. Nah, itu untuk fungsi masking. Ya. Jadi masking di sini bisa kita tentukan sesuai dengan gerakan animasi yang diinginkan. Ya, menggunakan objek-objek yang ada. Nah, itu kalau cuma satu, kalau banyak objek bisa nggak? Bisa. Ya. Banyak objek bisa. Jadi misalkan saja di sini saya punya gambar. Ya, library-nya sudah ada ini. Saya masukkan gambar di sini. Oh, hilang ya. File, import to stage. Saya masukkan gambar. Ini misalkan ya. Nah, saya pengen menentukan gambarnya di sini nanti ukurannya sama dengan stage. Berarti kebalikannya ya. Kalau ukuran gambar mau dibuat sama dengan stage, di situ nanti kita bisa atur dari propertinya, kemudian kita klik gambar, ini diubah. 550 kali 400. Kalau state-nya yang mau dibuat seukuran gambar, berarti kita klik di luar dari gambar, kemudian state-nya diubah dari size-nya. Ya. Nah, kalau sudah, selain nanti ada lingkaran, di sini saya kotak ya, kotak aja misalkan ya. Nah, selain ada kotak, di sini nanti saya pengen menutup di bagian ini dengan bintang. Ya, buat layer baru dulu. Kotak, ya. Nah, kemudian di sini mau saya tutup dengan bintang. Berarti tinggal diubah ke polystar. Kemudian optionnya diubah, ya, menjadi star. Nah, oke. Saya buat di sini. Nah, misalkan gitu. Nah, kotak dan star ini pengen digunakan sebagai objek penutup dari objek yang digunakan untuk menampilkan gambar ya. Dari gambar yang ada, lainnya ditutup. Nah, untuk mengatur itu, kedua gambar yang ingin digunakan sebagai bagian untuk menampilkan gambarnya, maka harus dibuat di dalam satu layer. Ya. Jadi nggak boleh kotak di layer sendiri, bintang di layer sendiri nggak bisa. Ya. Jadi ini tetap harus di dalam satu layer. Nah, kalau ini di dalam satu layer, berarti animasinya nanti tidak bisa bersinggungan ya. Kenapa tidak bisa bersinggungan? Karena kalau ini bersinggungan gini, dalam satu layer ya, kemudian ini saya geser, dia menjadi satu. Nah, kelemahan flash di situ. Ya. Jadi kalau dalam satu layer, meskipun ini beda warna ya, meskipun ini beda warna. Jadi kalau dalam satu layer di sini ada dua gambar, dan gambarnya itu bersinggungan, maka nanti keduanya ini akan menyatu. Ya, keduanya ini akan menyatu. Atau kalau tidak, keduanya akan terpotong. Ya, terpotong sebagian. Nah, ini kalau diklik itu sudah menyatu ini. Nah, terpotong ini kalau beda warna. Kalau sama warnanya, dia akan gabung. Ya. Jadi kalau sama warnanya di sini, dia akan menyatu. Tapi kalau beda warna, dia akan memotong. Ya. Nah, ini. Nah, jadinya susah ya. Sehingga ketika kita menggunakan banyak objek, ini hanya bisa digunakan untuk masking yang tidak digerakkan ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk masking yang tidak digerakkan. Ya, kalau mau dianimasikan atau digerakkan gimana? Nah, kalau mau dianimasikan atau tidak atau pengen digerakkan ya, pengen digerakkan pada objek yang lebih dari satu di dalam maskingnya, ini nanti harus dijadikan simbol dulu. Ya, jadi harus dijadikan simbol dulu. Jadi misalkan gini, saya pengen menganimasikan menutup objek ini ya, gambar, itu bentuknya gini pertama. Ya, pertama bentuknya seperti ini, kemudian nanti dia berjalan. Ya, nanti dia berjalan ke kanan. Nah, berarti kelihatan ya nanti ini ya. Kelihatannya pertama kecil dulu, kemudian dianimasikan berjalan ke kanan, sehingga secara perlahan kelihatan lebih lebar. Kemudian nanti berjalan lagi ke bawah. Nah, sehingga gambarnya terlihat semua. Ya, bagian yang saya kira tidak penting, ini tidak saya tampilkan. Ya. Nah, nanti selain itu, ada juga objek yang di bawah. Objek yang di bawah sama, pertamanya kecil.
nanti dia bergerak ke kiri, ya. Kemudian nanti bergerak ke atas. Nah, sehingga nanti tempuk di tengah-tengah ya, yang bawah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, kalau pengen dianimasikan seperti itu pada bagian gambar yang ada, di sini nanti kita harus menjadikan simbol dulu. Jadi yang pertama buat gambarnya dulu, ya. Kalau sudah gambarnya ini diklik kanan, ya. Shape-nya ya, shape-nya ini diklik kanan. Nah, convert to simbol. Ya. Nama simbolnya bebas, ya. Nama simbolnya bebas. Misalkan di sini saya kasih nama SY sebagai perwakilan dari simbol, underscore kotak, animasi, ya. Simbol animasinya, misalkan ya. Nah, kalau sudah diberi nama, kemudian yang berikutnya tipenya ini harus diubah. Ya. Tipenya harus diubah ke tipe movie clip. Nah, seperti ini. Ya. Tipenya harus diubah ke tipe movie clip. Nah, kalau sudah diubah ke tipe movie clip, kemudian ini tinggal di OK. Nah, sekarang saya punya satu simbol di dalam library, namanya simbol animasi. Ya. Nah, kalau sudah saya buat simbol animasi tipenya movie clip, kemudian animasinya di sini bukan diatur di sini lagi ya. Jadi animasi yang ada di sini, ini adalah animasi yang digunakan di dalam scene-nya. Ya. Yang digunakan di dalam scene-nya. Nah, kalau ingin menganimasikan objek yang ada di dalam simbol, saya harus masuk ke simbolnya. Ya. Harus masuk ke simbolnya, kemudian kotak bisa saya animasikan. Nah, untuk masuk ke simbolnya, di sini nanti tinggal diklik 2 kali ya, klik double, klik. Dah. Ya. Nah, setelah diklik double, maka di sini bisa Anda lihat ada banyak keyframe, ada layer. Ya. Nah, kalau sudah ada banyak keyframe, ada layer, maka di sini tinggal diatur aja, klik kanan, create classic twin, ya. Kemudian di sini misalkan 30 frame, insert keyframe, pertamanya di sini dulu. Nah, ini harus pakai ALT ya. Nah, pertamanya di sini dulu. Ya. Kemudian di dalam frame 60, insert keyframe lagi, ini ditarik ke atas dengan ALT ya. Nah, ini. Udah jadi. Maka animasinya sudah ada ini. Ya. Nah, animasinya seperti itu, ya. Nah, untuk objek yang lainnya gimana? Nah, objek yang lainnya berarti otomatis harus diatur dengan cara membuat layer baru ya. Jadi klik kanan, insert layer, kemudian kita buat objek. Warnanya harus sama atau beda? Beda nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Karena nanti setelah di masking hasilnya akan bolong ya. Jadi warna nggak masalah ini. Mau sama boleh, mau beda nggak apa-apa ya. Nah, ini. Nah, klik kanan, insert sorry. Klik kanan di dalam ininya ya, frame-nya ya, klik kanan di dalam frame-nya, kemudian create classic twin. Nah, frame 30, insert keyframe, aktifkan ini ya. Kemudian kita ubah pakai ALT. Nah, ya. Kemudian kalau sudah, klik kanan lagi di frame 60, insert keyframe lagi, kita drag sampai bawah ya. Kalau sampai tengahnya gimana ya nggak apa-apa, boleh, bisa ya. Berarti di sini nanti sama, ini cuma sampai tengah ya. Nah ini. Nah, yang penting nutup semua lah. Kalau nutup semua berarti ini akan tampil gambarnya ya. Kalau cuma terbuka sebagian seperti ini, yang tampil gambarnya nanti cuma di sini, di bawah, sama di atas ini.
Yang ini ketutup semua ya. Ketika sampai di sini, gambar yang tampil nanti cuma ini sama ini. Ya. Nah, kalau sudah kita atur animasinya, kemudian kembali ke scene 1. Ya. Jadi dari simbol animasi, sekarang ini berada di simbol animasi ya, untuk mengatur animasinya, kembali ke scene 1. Klik aja nih, klik di scene 1 ya. Nah, setelah diklik di scene 1, kemudian ini kita klik kanan, ya diklik kanan, kemudian dipilih mesh. Nah, ya, klik kanan dipilih mesh. Nah, terus nyobanya gimana? Ya nggak bisa karena ini isinya cuma 1 frame, ya. Berarti nyobanya harus dengan menggunakan Ctrl Enter, ya. Itu. Ndiki. Ora ana. Bentar. Oh, nggak ada ya. Nah, mencobanya intinya nanti pakai Ctrl Enter ya. Mencobanya nanti intinya pakai Ctrl Enter supaya muncul animasinya. Itu baru kelihatan ya. Kalau di sini mau dicoba, dipaksakan dicoba ya. Ini bisa kita perpanjang sampai sini misalkan ya. Insert frame, insert frame. Ya. Nah, tapi nanti bisa kelihatan semua atau tidak ya. Nah, ini hasilnya. Nah, nggak mau jalan ya. Karena apa? Ya memang ini modelnya movie clip. Kalau movie clip itu harus dijalankan di dalam movie-nya. Ya, itu. Nah, kalau sudah kita coba ekspor aja dulu ya. Kita coba ekspor aja dulu. Nah, ini saya ekspor jadi movie. Kemudian kalau sudah saya kasih nama Untitled 2, save sama seperti tadi ya. Nah, kalau sudah kita coba ini. Untitled 2. Nah, ini ya. Ini sudah jalan animasi keduanya ya. Nah, ini sudah jalan animasi keduanya nih. Ya. Nah, itu kalau kita pengen menggunakan animasi di dalam Flash untuk menutup sebagian objek gambar ataupun objek animasi yang ada ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan animasi dengan Flash ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau belum, untuk animasi yang dibuat itu nanti bisa tersimpan ya kalau proyeknya disimpan ya. Jadi kalau kebutuhannya hanya ini saja, yang penting wis melaku dari movie, oke nggak apa-apa. Ya sudah, setelah kita ekspor selesai, ini nggak disimpan nggak apa-apa ya. Berarti nggak ada proses editing lagi. Tapi kalau ada proses editing lagi, maka di sini nanti kita harus menyimpan file projectnya, ya seperti kemarin sudah kita bahas, ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu.
Jadi intinya di dalam animasi di sini, kalau kita menggunakan banyak objek dalam banyak layer, itu nggak akan bisa jalan, ya. Itu nggak akan bisa jalan. Jadi kalau kita menggunakan banyak objek dalam banyak layer, itu nggak akan bisa dijadikan masking. Jadi misalkan di sini saya buat kotak warna biru, kemudian saya buat layer baru, ya. Layer baru tersebut saya kasih lingkaran warna merah, ya. Di sini. Maksudnya ini mau ditampilkan ini saja ya, di sini saja. Tapi di sini ada juga ya. Nah, saya buat layer lagi. Kemudian di sini saya buat layer bintang warna layer poligon bintang warna merah juga ya. Nah, maksudnya ini nanti mau ditutup bentuk ini sama ini ya. Nah, kalau dibuat dalam banyak layer gini, kalau kita klik kanan pada layer yang atas ya, kemudian saya pilih mesh, maka yang ditutup apa? Yang ditutup adalah layer yang ada tepat di bawahnya. Jadi bintang ini pada pengaturannya dia hanya menutup lingkarannya. Dia malah menutup lingkaran, tidak menutup yang warna biru. Ya, tidak menutup yang warna biru. Sehingga ketika kita mau memasking ini semua, ya ini harus dijadikan satu. Ini harus dijadikan satu. Ya. Kalau tidak digerakkan itu enggak masalah, tapi kalau digerakkan harus dijadikan simbol dulu. Ya. Harus dijadikan simbol dulu baru bisa diatur animasi untuk maskingnya. Ya. Sehingga kedua bagian animasinya ini bisa jalan semua. Ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking, ya. Itu. Nah, ini untuk masking di dalam makromedia, Adobe Flash ya. Adobe Flash, saya di sini pakainya CS5 ya. Kalau CS6 nanti perbedaannya di situ pada simbolnya ya. Jadi kalau simbolnya di sini toolbox ada di sebelah kiri ya CS5. Kalau CS6 itu toolbox-nya ada di sebelah kanan ya. Jejer dengan properti ya, jejer dengan properti. Bedanya di situ saja. Hanya tampilannya ya. Pengaturan secara keseluruhannya ini sama. Nah, itu untuk penggunaan masking ya di dalam pengaturan animasi. Masking ini biasanya atau bisa digunakan juga untuk membuat slideshow. Jadi foto yang gonta-ganti ya, foto yang gonta-ganti. Nah, itu bisa pakai masking juga ya. Nah, ini beberapa hal yang ada di dalam Adobe Flash untuk pengaturan animasinya yang pada kali ini kita bahas tentang masking ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini ya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Selamat malam ya. Malam, malam, Mbak. Mbak. Malam, Mbak. Mbak.